Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya, Ikanaldo Kristanto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan pendidikan inklusif. Adapun salah satu syarat utama untuk mengikuti kegiatan ini adalah Anda harus mempunyai akun di SIM PKB untuk mengakses aplikasi ini. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka gtk.belajar.kemendikbud.go.id melalui aplikasi browser yang kita punya. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk membuka alamat website ini. Setelah terbuka, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan masuk di bagian guru belajar dan berbagi. Kita pilih bagian portal. Maka di sini akan terbuka tab baru yang kurang lebih begini tampilannya ya. Pada bagian guru belajar dan berbagi, di sini ada dua bagian, ada Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Di sini kita akan memilih Ayo Guru Belajar. Oke, terbuka tab baru lagi. Nah, di sini pada program Ayo Belajar Bersama, pada program pembelajaran GTK Guru Belajar dan Berbagi, ada 4 seri ya. Yang pertama seri PAUD, kemudian yang kedua seri pendidikan inklusif, kemudian seri asesmen kompetensi minimum, dan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Di sini kita akan mengikuti seri pendidikan inklusif. Jadi tinggal diklik pada bagian ini, pada bagian seri pendidikan inklusif. Dia langsung menuju bagian selanjutnya pada bagian seri pendidikan inklusif ya. Program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Silahkan kita klik selengkapnya. Nah, sudah mulai membuka tab baru lagi ya. Jadi pada program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif, di sini kita klik pada bagian bawah ya, dimulai belajar. Nah, di sini sudah membuka ya. Di sini terlihat nama, kemudian juga nama akun dari SIM PKB yang kita punya, dan berikut juga Pokja yang kita ikuti, kemudian juga status keikutsertaan kita sebagai seorang guru. Di sini kita mencari pada bagian bawah ya, di sini ada cukup banyak kotak-kotak ya untuk pelatihan. Di sini kita langsung masuk ke bagian pendidikan inklusif. Kita klik bagian selengkapnya. Nah, pada bagian ini ya, di sini pada awal kita masuk ya, kalau misalnya kita masih belum mengikuti atau belum pernah mengikuti sebelumnya, akan ada bagian untuk mendaftar. Jadi ada beberapa pilihan untuk kita bisa mengikuti kegiatan ini, ada beberapa tahap. Ya, jadi silakan dipilih pada tahapan tersebut ya, karena tahap tersebut juga dilengkapi dengan tanggal pelaksanaan ya, kemudian sampai kapan, jadi kita bisa memilih sesuai dengan waktu yang bisa kita ikuti dengan nyaman. Jadi supaya kita bisa belajar dengan tenang dan juga kita bisa memaksimalkan ya kemampuan kita nantinya ketika kita belajar pendidikan inklusif ini sebagai seorang guru. Ya, ketika kita sudah selesai mendaftar, kita sudah menentukan tanggal, ya, maka kita akan langsung ditujukan ke bagian kelas ya. Nah, pada bagian kelas ini ketika tanggalnya sudah sampai ya pada waktu pelatihan kita akan dihadapkan pada BIMTEK terlebih dahulu ya, atau bimbingan teknis dari guru belajar seri pendidikan inklusif. Ya, kalau di sini saya mengikuti angkatan yang pertama, kemudian kita klik pada bagian tautan untuk membuka materi, berikut juga untuk tugas-tugas yang nantinya akan kita kerjakan. Sedikit untuk gambaran ya.
pada bimbingan teknis ini pada bagian awal akan diadakan post test ya. Ada beberapa soal yang akan diujikan nantinya. Tapi di sini kita menjawab sesuai dengan kemampuan yang kita punya sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya nilai di bawah standar tidak mengapa ya, karena nantinya setelah post test ini kita akan dikasih materi, kemudian juga tugas, kemudian juga ada beberapa latihan ya yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi untuk melengkapi kita untuk mengerjakan post test akhir nantinya ya. Jadi kita akan mengerjakan soal-soal yang sudah dilatih sebelumnya ya, yang sudah kita dapat melalui materi yang ada pada bagian akhir nantinya. Nah, kalau misalnya nilainya ini di atas 70 ya, kalau tidak salah itu kita bisa lulus dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ya, yaitu tahap pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif ya. Nah, pada bagian pelatihan ini kita ikuti setelah kita menyelesaikan bimbingan teknis guru belajar. Ya, jadi setelah kita selesai bimbingan teknis, kita akan mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan ini otomatis nanti ya akan muncul dengan sendirinya setelah kita menyelesaikan bimbingan teknis. Nah, supaya kita tahu juga ya pada beberapa tugas maupun pelatihan nantinya baik di bimbingan teknis maupun di pelatihan ada beberapa tugas juga yang nantinya harus diupload ke media sosial. Jadi supaya semua guru juga mengetahui ya yang masih belum mengikuti supaya bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan ini nantinya ya dengan semacam promosi kegiatan ini ya dengan mengupload ya bagian refleksi ya supaya rekan-rekan guru yang lain bisa saling mengomentari ya. Jadi supaya kita bisa berkolaborasi secara online melalui media sosial. Nah, setelah kita mengikuti pelatihan ini, setelah tuntas, kita akan mengikuti bagian yang ketiga yaitu micro learning ya. Nah, di micro learning ini ya, di sini kita akan ditujukan ke salah satu web ya, di mana kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya tentang seri pendidikan inklusif ini. Ya, terutama kalau misalnya kita tertarik, berminat ataupun di sekolah kita mungkin menuntut kita untuk menghadapi ya terutama siswa ataupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini akan dibahas lebih dalam lagi ya dibandingkan dengan bimbingan teknis maupun pelatihannya. Jadi untuk memperlengkapi kita lebih lagi supaya kita lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depan ya terutama untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus ini. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan ini ya, kita akan lanjut ke bagian pengimbasan ya. Pada bagian terakhir di sini kita diminta untuk membuat semacam video yang nantinya akan kita upload ke YouTube ya. Jadi pengimbasan ini kita bisa membuatnya semacam cara kemudian juga kita menjelaskan tujuan untuk mengikuti kegiatan pendidikan inklusif ini ya, apapun yang berkaitan dengan pendidikan inklusif yang sudah kita ikuti sebelumnya. Jadi kita bagikan di media sosial YouTube, kemudian link dari video kita tadi kita masukkan ya ke dalam bagian pengimbasan supaya tugas pendidikan inklusif ini bisa kita selesaikan ya secara tuntas ke semua tahapannya, baik dari bimbingan teknis ya, pelatihan, micro learning dan juga pengimbasan. Nah, jika sudah selesai ya, kita bisa keluar ya, kita bisa mengeklik pada bagian ini ya, kemudian pilih tab keluar ya. Dan sedikit juga ya tambahan, mungkin saya lupa tadi menjelaskan pada bagian bimbingan teknis ya. Di sini kita sudah ditentukan jadwal per hari ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan pelatihan ya. Kalau pelatihan kita bebas ya menyelesaikannya bisa lebih cepat atau mungkin juga mengikuti sesuai jadwal. Kalau di BIMTEK kita sudah ditentukan jadwal hariannya. Ya, jadi supaya ada sedikit gambaran ketika kita mengerjakan tugas-tugas ataupun menyelesaikan materi di BIMTEK maupun di pelatihan.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya mengharapkan rekan-rekan guru sekalian ataupun mungkin juga pengamat pendidikan ataupun mungkin yang tertarik dengan pendidikan inklusif ya, supaya bisa mengikuti kegiatan ini untuk memperdalam ilmu, memperdalam wawasan kita supaya kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan tugas layanan kita sebagai seorang guru, kita sebagai orang tua maupun sebagai seorang pengamat pendidikan ke depan. Agar pendidikan di Indonesia bisa lebih maju lagi, agar program pemerintah Merdeka Belajar bisa berhasil dan anak-anak didik kita bisa terfasilitasi semuanya tanpa terkecuali. Saya kira itu demikian video pengimbasan yang bisa saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk atensinya dan juga untuk menyaksikan video pengimbasan ini. Ya, saya kira semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati.